Norma logika mempersembahkan 6 tanda peningkatan diri yang melampaui persepsi Anda. Meskipun banyak orang bercita-cita menjadi orang baik, hakikat sejati dari keinginan ini masih belum jelas. Dalam beberapa kasus, kita semua harus merenungkan tindakan yang tepat. Banyak filsuf mengabdikan hidup mereka untuk menjawab pertanyaan ini, dan meskipun konsep mereka dapat membantu kita menemukan solusinya, tidak ada metode pasti untuk menentukan karakter moral individu. Namun demikian, ada beberapa indikator umum yang mengungkap watak berbudi luhur seseorang, seperti komunikasi interpersonal atau respons kita dalam situasi kehidupan yang menantang. Jika seseorang meyakini bahwa kedudukan moral mereka ditentukan oleh kesalahan masa lalu mereka, keenam indikator ini berpotensi untuk menentang keyakinan ini. Potensi Anda sebagai individu mungkin melampaui persepsi Anda saat ini. Nomor 1. Menunjukkan niat baik dan kasih sayang. Ide, kata-kata, dan perbuatan seseorang merupakan bagian penting dari identitas mereka, dan metode langsung untuk menentukan posisi moral mereka adalah dengan menelitinya. Jika Anda secara konsisten menunjukkan sifat-sifat baik hati dan menunjukkan kasih sayang, kemungkinan besar Anda dapat menganggap diri Anda sebagai individu yang bermoral baik. Niat baik mencakup perbuatan baik, pengaturan diri, dan kasih sayang terhadap orang lain. Upaya Anda untuk membantu orang lain dapat terwujud sebagai pemberian vitalitas, kasih sayang, kemurahan hati, atau kesabaran Anda. Persepsi diri yang mungkin lainnya adalah memiliki keuletan, tekad, keberanian, dan kecenderungan kuat terhadap kebenaran. Kebajikan-kebajikan ini secara kolektif meningkatkan reputasi Anda sebagai individu yang bermoral baik. Nomor 2. Belajar dari rintangan atau tantangan yang dihadapi. Ada 2 kategori individu yang berbeda dalam masyarakat kita. Mereka yang menyerah ketika dihadapkan dengan kesulitan, dan mereka yang menganggap kesulitan sebagai keadaan yang menguntungkan untuk pertumbuhan. Melihat tantangan hidup sebagai peluang untuk belajar memungkinkan seseorang untuk meningkatkan pengembangan bakat, baik dalam ranah pribadi maupun profesional. Pandangan lingkungan ini terkadang dikenal sebagai pola pikir untuk pengembangan. Individu yang meyakini bahwa rintangan merupakan hal yang melekat dalam hidup, bukan halangan yang tidak dapat diatasi, lebih mengutamakan pengembangan diri mereka sendiri. Individu yang telah menyerap pengetahuan dari kegagalan atau rintangan sebelumnya, atau merasakan pertumbuhan diri yang signifikan, cenderung memiliki tingkat peningkatan diri yang lebih tinggi daripada yang mereka akui sekarang. Nomor 3. Mengenali kecenderungan Anda dan mengakui kesalahan. Kekeliruan melekat pada diri kita semua, baik itu menyebabkan tekanan emosional pada teman atau menyebabkan gangguan pada proyek yang telah kita kerjakan dengan sangat keras. Karakter moral seseorang tidak ditentukan dengan menghindari kesalahan. Sebaliknya, ditentukan dengan mengambil tanggung jawab atas kesalahan tersebut ketika kesalahan itu terjadi. Kapasitas seseorang untuk mengenali kecenderungan pribadi dan menanggapi kesalahan dengan tepat memberikan wawasan yang berharga tentang karakter mereka. Menolak untuk mengakui kesalahan Anda mungkin memberikan perlindungan diri sementara, tetapi terbukti kontraproduktif di masa mendatang. Jika seseorang dapat menerima kekurangannya dan bertahan dalam mengejar pengembangan diri, kemungkinan besar mereka memiliki nilai diri yang lebih tinggi daripada yang awalnya dirasakan. Nomor 4. Menyisihkan waktu untuk diri sendiri dan orang lain. Bertindak demi kepentingan terbaik orang lain adalah hal yang terpuji secara moral, hal itu tidak dapat disangkal. Lebih jauh lagi, hal itu juga dapat memberi manfaat yang signifikan bagi Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa membantu orang lain menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi kesejahteraan mental dan fisik manusia. Hal itu dapat meningkatkan kondisi emosional Anda dan memberikan makna yang lebih besar bagi hidup Anda. Ini menyiratkan bahwa altruisme memang dapat menghasilkan pengalaman eksistensial yang lebih memuaskan. Namun, mendedikasikan seluruh waktu dan energi Anda untuk orang lain tidak serta-merta menunjukkan bahwa Anda memiliki karakter yang tinggi. Menekankan aktualisasi diri dan kesejahteraan pribadi sama pentingnya. Individu yang efektif memprioritaskan perawatan diri, menyadari bahwa kinerja optimal hanya dapat dicapai ketika mereka berada dalam kondisi baik yang optimal. Nomor 5. Hampir memenuhi definisi Anda tentang orang baik. Meskipun secara umum diakui bahwa membunuh, mencuri, dan menipu adalah salah secara moral, definisi baik yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bersifat subjektif. Jadi, prinsip moral kita sebagian besar dibentuk oleh pendekatan kita terhadap tantangan etika kecil, yang mungkin sangat bervariasi di antara setiap orang. Menurut perspektif Anda, mewujudkan karakter yang baik mungkin memerlukan menunjukkan kualitas kasih sayang, dukungan, dan perhatian terhadap orang lain. Bagi orang lain, itu mungkin memerlukan memberi mereka ruang yang diperlukan untuk terlibat dalam pemrosesannya. Bahkan jika pendapat Anda mungkin bertentangan, Anda berdua mungkin memenuhi kriteria tentang apa yang mencakup kebaikan.
Kegagalan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan persepsi orang lain tentang apa yang merupakan baik, tidak menyiratkan bahwa orang tersebut pada dasarnya negatif. Daripada menganggap masalah tersebut sebagai biner dan mencoba untuk menyesuaikan diri dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya yang ditetapkan oleh orang lain, kembangkan definisi diri Anda sendiri tentang individu yang bermoral baik. Nomor 6. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, bermakna, dan langgeng menunjukkan bahwa Anda memiliki kualitas yang terpuji sebagai individu dan rekan yang dapat diandalkan. Dengan menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan perhatian terhadap orang lain, mereka memahami nilai bawaan Anda. Hubungan yang optimal dicirikan oleh penghargaan bersama terhadap individualitas masing-masing. Seringkali, individu seperti itu dapat menetapkan dan mempertahankan batasan mereka tanpa harus bersikap agresif. Dukungan mereka terhadap orang lain tidak memfasilitasi perilaku negatif, dan mereka menunjukkan kerentanan tanpa mengantisipasi orang lain untuk memikul tanggung jawab mereka. Dengan memikul tanggung jawab atas perilaku dan emosi sendiri, seseorang menjadi lebih mahir dalam memupuk dan mempertahankan hubungan yang baik. Tentunya, dapat dinyatakan dengan yakin bahwa kita semua mengerahkan upaya maksimal. Namun, ini tidak berarti bahwa kita semua adalah individu yang berbudi luhur. Meskipun sangat mudah untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dalam hal-hal penting, akan jauh lebih sulit untuk menghadapi situasi-situasi kecil, seperti perselisihan dengan seorang teman. Namun, jika Anda memiliki pola pikir yang berkembang dan aspirasi yang kuat untuk memperbaiki diri setiap hari, kemungkinan besar Anda adalah individu yang berbudi luhur. Namun, terlepas dari besarnya upaya yang diinvestasikan dalam perbaikan diri, penyempurnaan kesadaran diri dan keterampilan penalaran logis, yang memungkinkan kita untuk membedakan prinsip-prinsip moral, merupakan proses yang berkelanjutan. Seperti biasa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Silakan berikan saran dan masukan Anda di bawah ini. Terima kasih.